ketat. Seruan ataupun himbauan dari pimpinan wilayah bahwa kita harus bisa menanggulangi COVID ini secara bersama-sama. Merancang sendiri APD, pakaian jadi, pakaian alat kesehatan merancang sesuai dengan arahan dari BLK ataupun kami bekerja sama dengan BLK. Dan kita tidak tahu COVID ini lonjakannya seperti apa. Intinya kita harus tetap menjaga kekebalan tubuh dengan cara membentengi kita dengan vaksin. Kita vaksin lah, minimal vaksin pertama dan vaksin kedua. Terus yang kedua itu kita tetap menjaga protokol kesehatan. 3M yang kita tetap memakai masker. Kedepannya mungkin kaki bisa bekerjasama dengan Fatayat dalam beberapa hal. Kami siap berkolaborasi dengan kaki untuk kedepannya karena masa jabatan kita masih tahun 2023 ya Mbak Ida, sampai tahun 2023. Walaupun domisili kami berdua itu ada di Sorong, tetapi kadang kepala kami di Manokwari, kaki kami di Sorong. Jadi seperti itu, kami siap bekerjasama dengan kaki untuk kedepannya dalam beberapa hal. Program-program kaki untuk Fatayat Papua Barat siap mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast Kaki Tanah Papua. Mace-mace, Om Tante, kakak adik semua. Sesaat ke depan kita akan berbincang tentang pengalaman ibu-ibu hebat di Papua Barat saat menghadapi badai pandemi COVID-19, khususnya di Provinsi Papua Barat. Bersama kita telah hadir pengurus dari Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Barat. Baik, Mace-mace, Om Tante, kakak adik sekalian, mari kita ikuti diskusi ringan kita tentang pengalaman-pengalaman baik dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Kita kenalan langsung saja sama para narasumber kita. Ada dua Sri Kandi Nahdlatul Ulama di Papua Barat, sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Kita kenalan dulu dari yang sebelah kanan saja, Ibu. Silahkan perkenalkan diri di Fatayat sebagai apa? Silakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sulastri MPDI sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Fatayat NU Papua Barat. Saya di sini didampingi oleh Bendahara. Silakan memperkenalkan Bendahara. Terima kasih sahabat Sulastri. Perkenalkan, nama saya Salma Ida Tuan Kota SAG MPD. Saya kebetulan diberikan kepercayaan sebagai Bendahara PW Provinsi Papua Barat. Mungkin itu saja. Pengurus wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Barat. Wah, baru banget ya Bu, 2021 ya kemarin ya. Pemirsa, sahabat kaki Tanah Papua, luar biasa memang kebangkitan NU di belakangan ini. Ya kan, belakangan ini NU bangkit. Ya kan, semua badan otonomnya di daerah itu mulai bangkit, mulai penataan, dan luar biasa sekali. Tentunya ini juga berdampak positif buat umat. Baik, saya ke Ibu Lastri dulu kayaknya Bu. Ini kan sama-sama kita tahu ya, 2 tahun terakhir kita lagi diuji oleh Allah, diuji dengan pandemi ya kan COVID-19, yang kita tahu bahwa penyakit ini tidak terlihat tapi nyata. Semua terdampak, namun besar dan kecilnya itu variatif. Nah, kita ingin tahu sebenarnya, mohon diceritakan respon Fatayat NU saat awal-awal terjadinya pandemi ini seperti apa untuk menguatkan umat ini. Yang kita lakukan diantaranya dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Fatayat yang ke-71 di bulan April, kita menyerukan seluruh pimpinan cabang Fatayat NU ke Papua Barat dalam rangka menyambut Harlah Fatayat untuk sama-sama menanggulangi wabah COVID dengan cara banyak hal. Yang pertama adalah sosialisasi terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita pembagian
masker, kemudian pembagian hand sanitizer di setiap pimpinan cabang se-Papua Barat. Alhamdulillah kegiatan itu terlaksana dengan baik, dan selain itu ada juga kegiatan pembagian sembako yang dibagikan bagi sahabat-sahabat ataupun keluarga sahabat-sahabat yang berdampak COVID di daerahnya masing-masing. Kemudian ada juga program yang dilaksanakan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Manokwari, yaitu pembagian bahan makanan jadi yang diserahkan oleh petugas COVID, dan pembagian masker di setiap ruas jalan di Papua Barat itu bisa terlaksana di semua PC, utamanya PC Kota Sorong, kemudian PC Fakfa, PC Sorong Selatan, PC Kaimana. Hampir semua PC dilaksanakan karena itu seruan dari kita, seruan ataupun himbauan dari pimpinan wilayah bahwa kita harus bisa menanggulangi COVID ini secara bersama-sama. Oh ya, baik, terima kasih, luar biasa sekali ya. Memang saya sebagai warga Manokwari sempat menyaksikan juga gitu, aktivitas teman-teman Fatayat waktu membagikan masker di beberapa titik. Di awal-awal itu kan memang ada beberapa alat kesehatan standar yang susah didapatkan di Manokwari. Apakah waktu itu teman-teman Fatayat juga melakukan pengadaan, mendatangkan alat-alat kesehatan standar untuk teman-teman nakes kita? Iya, alhamdulillah untuk PC Kabupaten Sorong dan yang berada di kota ataupun sekitaran kota atas himbauan dari PW Fatayat, mereka itu merancang sendiri APD, pakaian jadi, pakaian alat kesehatan, merancang sesuai dengan arahan dari DLK ataupun kami bekerja sama dengan DLK. Setelah itu ditentukan dalam berapa hari harus selesai itu pakaian berapa, kemudian diserahkan oleh nakes yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Oh ya, luar biasa sekali. Iya. Sebentar lagi nih, karena 2 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan dan kita akan menjalani hari raya bagi umat Islam, dan sampai saat ini pemerintah belum menyatakan bahwa pandemi COVID ini berlalu. Kira-kira himbauan apa akan disampaikan oleh teman-teman Fatayat kepada masyarakat di luar, khususnya kepada umat Nahdlatul Ulama yang ada di Papua Barat? Himbauan kami dari pimpinan wilayah Fatayat NU untuk seluruh sahabat-sahabat pimpinan cabang se Papua Barat dan utamanya umat Islam, menjelang Idul Fitri kan kita tidak tahu COVID ini lonjakannya seperti apa. Intinya kita harus tetap menjaga kekebalan tubuh dengan cara membentengi kita dengan vaksin. Dengan vaksin 1 ataupun vaksin 2. Setelah vaksin 1, vaksin 2, insya Allah dengan kita melaksanakan vaksin tersebut, maka tubuh kita akan terhindar dari virus-virus yang berkembang saat ini. Ibu, mungkin hal yang sama, pertanyaan yang sama untuk Ibu Bendahara, karena memang sampai saat ini pemerintah belum menyatakan pandemi ini berlalu. Masih ada varian-varian baru yang bermunculan. Himbauan Ibu untuk pelaksanaan bulan Ramadan, mungkin ya tarawih dan sebagainya ada itu, terus dan hari raya, itu himbauan kepada teman-teman warga Nahdlatul Ulama se-Papua Barat dan masyarakat umum seperti apa? Kami berharap bahwa yang belum vaksin untuk mencegah virus-virus yang akan datang itu kita vaksin lah, minimal vaksin pertama dan vaksin kedua. Terus yang kedua itu kita tetap menjaga protokol kesehatan 3M, yang kita tetap memakai masker, kita selalu mencuci tangan walaupun dimanapun kita berada, dari manapun kita berada, kita keluar ataupun kita berapa saja, mungkin untuk mengantisipasi itu kita tetap menjaga 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker tetap, dan menjaga jarak. Mungkin itu. Tantangannya seperti apa waktu awal-awal pandemi itu bagi wilayah Fatayat sendiri? Yang dilakukan oleh anggota Fatayat kami se Papua Barat ketika terjadi
ya. Pembagian sembako, kemudian ada juga pembagian bahan makanan jadi. Kami tidak membuka dapur umum, tetapi bahan makanan itu dimasak oleh anggota Fatayat setelah menjadi sebuah kotak ataupun makanan jadi, terus diantar ke keluarga yang berdampak. Keluarga yang berdampak yang terdekat di semua sahabat-sahabat yang ada di Papua Barat. Jadi saya menyaksikan sendiri sebagai masyarakat bahwa kepedulian teman-teman khususnya Fatayat ini bukan hanya untuk kelompoknya mereka saja. Jadi tetangga-tetangga kanan kiri yang berdampak itu diperhatikan oleh mereka. Jadi toleransi di timur Indonesia ini betul-betul terwujud. Salah satu buktinya adalah saat kemarin kita sama-sama mengalami badai pandemi COVID. Di Fatayat itu apakah ada pihak-pihak lain, pihak-pihak luar gitu, mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Fatayat? Yang paling pertama mensupport itu adalah pemerintah provinsi Papua Barat. Itu yang paling pertama mensupport kegiatan kita, karena di situ ada beberapa alokasi dana yang diberikan untuk kita sehingga kita bisa langsung terjun ke masyarakat, membantu masyarakat yang langsung terdampak COVID-19. Kemudian kalau dari lembaga lain seperti Majelis Ulama, saya dengan saudara telah mengikuti itu semua kegiatan, mungkin sosialisasi ya Mbak, sosialisasi pencegahan. Setelah itu tindak lanjut apa yang harus dilakukan, itu yang melaksanakan adalah Majelis Ulama Indonesia Papua, daerah Papua. Tetapi kita yang di Papua Barat diundang ikut seluruh kegiatan tersebut. Untuk lembaga lain seperti Kementerian Agama ikut juga memberikan sumbangsih pikiran, jalan, sehingga Fatayat itu harus langsung terjun ke masyarakat untuk menampilkan ataupun bereksis membantu sahabat-sahabat ataupun keluarga-keluarga yang terdampak COVID-19 saat itu. Yang masih belum menerima tentang vaksin. Padahal dari Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah menyatakan bahwa ini halal, ini baik, ini untuk kesehatan bersama, untuk kemaslahatan umat. Tetap ya kan, vaksin itu sehat, vaksin itu halal, dan itu untuk meningkatkan imunitas kita. Pengalaman saya pribadi di dalam menguatkan karakter untuk menghadapi pandemi ini, kebetulan saya masuk dalam ICRS yang bekerja sama dengan UGM, berasal dari kedutaan Inggris. Kita biasanya memberikan penyuluhan kepada para pendeta, kemudian para penyuluh agama se-Indonesia Timur. Jadi biasanya kegiatan itu dilaksanakan di Ambon, kemudian pernah juga dilaksanakan di Biak, pernah juga dilaksanakan di Tidore, di Makassar. Tetapi untuk pandemi ini dilaksanakan hanya sekali. Untuk pandemi ini dilaksanakan hanya sekali, mungkin karena melihat keadaan yang tidak bisa dikumpulkan banyak para pendeta ataupun para pemuka agama yang beragama Islam dari daerah lain, makanya dibatasi kegiatan itu dilaksanakan hanya setahun sekali. Iya. Kedepannya mungkin Kaki bisa bekerjasama dengan Fatayat dalam beberapa hal. Kami siap berkolaborasi dengan Kaki untuk kedepannya, karena masa jabatan kita masih tahun 2023 ya Mbak Ida. Tadi saya salah menyebutkan. Iya, sampai tahun 2023. Walaupun domisili kami berdua itu ada di Sorong, tetapi kadang kepala kami di Manokwari, kaki kami di Sorong. Jadi seperti itu, kami siap bekerjasama dengan Kaki untuk kedepannya dalam beberapa hal. Program-program Kaki untuk Fatayat Papua Barat siap mendukung. Baik sahabat Kaki Tanah Papua, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Sri Kandi Nahdlatul Ulama wilayah Papua Barat. Mereka orang-orang yang hebat, mendedikasikan dirinya untuk menjadi pelayan terhadap orang lain yang berada di sekitar kita. Sampai ketemu di podcast Kaki selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.